Sekarang kita akan mempelajari di Academy Cloud Foundation ya, di modul kedua yaitu tentang Cloud Economic dan Billing. Beberapa topik yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah tentang Fundamental of Pricing, penetapan harga di AWS. Kemudian kita mengetahui istilah Total Cost of Ownership yang digunakan untuk membandingkan antara dua jenis deployment, antara di cloud dengan di on-premise. Kemudian ada AWS Organization, kemudian ada AWS Billing and Cost Management, dilanjut dengan Technical Support. Kemudian kita bisa melihat atau mencari tentang dashboard billing ya, AWS Billing Dashboard gitu. Beberapa aktivitas yang bisa diikuti yaitu AWS Pricing Calculator dan support untuk mencari hunting tentang modul-modul. Di akhir modul ini diharapkan kita bisa menjelaskan tentang filosofi dari pembiayaan yang ada di AWS, kemudian mengenal tentang karakteristik dasar pembiayaan di AWS, kemudian mampu menyebutkan elemen-elemen atau bagian-bagian dari total cost of ownership, kemudian mendiskusikan hasil dari pembiayaan yang dihitung menggunakan tools kalkulator ya, AWS Pricing Calculator. Kemudian mampu mengidentifikasi bagaimana cara mengelola struktur organisasi yang mampu menyederhanakan pembiayaan dan bisa melihat aktivitas-aktivitas dari akun yang kita miliki dalam rangka melihat pembiayaan yang muncul. Kemudian bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi dari AWS Billing Dashboard, kemudian mampu mengetahui dan menjelaskan bagaimana menggunakan AWS Bills, kemudian ada AWS Cost Explorer, ada AWS Budget, dan AWS Cost and Usage Report. Yang terakhir kita bisa mengidentifikasi beberapa jenis AWS Technical Support dan fitur-fitur yang dimilikinya. Dimulai dari bagian yang pertama yaitu tentang dasar-dasar pembiayaan. Di dalam AWS maka ada 3 jenis yang memicu pembiayaan. Yang pertama terkait dengan komputasi. Komputasi ini berarti adalah server ya. Ketika kita menggunakan service dan servisnya ternyata dijalankan di server, ada servernya, maka itulah yang kemudian memunculkan pembiayaan. Ketika kita menggunakan server, maka pembiayaan muncul karena satu, berdasarkan waktu. Waktu ada yang dihitung per jam jika kita menggunakan operating system Windows dan dihitung per second ketika kita menggunakan Linux ya. Selain waktu, maka penggunaan server juga berpengaruh di tipe dari server tersebut. Tentu saja server yang tipenya tinggi, harganya per jam atau per secondnya juga tentu lebih tinggi daripada yang tipenya lebih di bawahnya. Selain server, berikutnya adalah tempat penyimpanan ya. Ada storage. Untuk storage maka dikenakan biaya, biasanya satuannya adalah per satuan gigabyte ya, dalam kurun waktu 1 bulan. Berikutnya adalah keluar masuk data ya, adalah data transfer. Ada yang disebut sebagai outbound, artinya data yang keluar dari AWS, dikalkulasi dan data tersebut kemudian dikenakan biaya. Jadi setiap aktivitas yang dihasilkan oleh service AWS kemudian menghasilkan data dan datanya dikirim keluar dari AWS maka dikenakan pembiayaan. Sedangkan data yang masuk ke dalam lingkungan AWS tidak dikenakan pembiayaan, dengan beberapa mungkin ada pengecualiannya. Secara default data yang masuk tidak dikenakan pembiayaan. Kemudian jumlah data yang dikenakan juga hitungannya adalah per gigabyte. Bagaimana cara kita membayar AWS? Satu, kita membayar AWS berdasarkan apa yang kita gunakan. Kita menggunakan banyak ya bayar banyak. Kita menggunakan lama ya lebih tinggi bayarnya. Kemudian
kita akan membayar lebih murah jika kita melakukan pesanan, kita pesan ya. Jadi servisnya kita pesan untuk kurun waktu tertentu ya, 1 tahun atau 3 tahun, maka pembiayaannya akan lebih murah. Dan lebih murah lagi ketika kita menggunakan servisnya yang lebih banyak. Semakin banyak servis yang kita gunakan, maka harga persatuan servisnya akan semakin murah. Hal ini karena AWS bertumbuh ya. Kemudian apa yang bayar, apa yang Anda gunakan. Jadi perbandingannya adalah ketika kita di on-premise ya, ketika kita sudah punya server 5 misalkan, maka otomatis ya 5-5-nya pasti akan menghasilkan pembiayaan, entah itu penempatan rak servernya, kemudian penggunaan listriknya, penggunaan pendinginnya, maintenance-nya, kemudian biaya security-nya dan lain sebagainya. Dan ketika server ditambah, maka biayanya juga bertambah dan tambah lagi bertambah. Dan jika yang digunakan turun gimana? Nah, secara fisik servernya tidak bisa dijual ya. Jadi tetap aja ketika kita sudah punya server 8 ternyata butuhnya pada saat itu ternyata hanya 2 bisa. Tapi kan yang 6 tetap ada ya. Dan yang 6-nya tetap harus di-maintain, tidak bisa dijual. Beda dengan sistem cloud ya. Ketika kita butuh 2 server, maka kita bayar 2 server. Ternyata melonjak butuh 6 server misalkan. Kemudian berikutnya bayar 6 server, berikutnya hanya butuh 3 server, maka kita hanya 3 server saja, misalkan seperti itu. Jadi kita hanya membayar servis yang kita gunakan saja tanpa adanya uang di muka ya. Jadi hanya bayar itu, tidak ada uang di muka yang kita harus bayar. Kemudian kita juga bisa membayar lebih murah ketika kita pesan ya. Ketika pesan, maka investasikan uang tersebut di dalam reserve ya. Kita pesan. Mampu menghemat sampai 75%. Pilihannya adalah satu, kita bayar semua di muka ya. Jadi ketika misalkan ternyata setelah dihitung kita harus membayar $1.000 gitu per tahunnya misalkan, maka kita bisa membayar semuanya di muka, maka akan mendapat potongan 75%. Kemudian kita juga bisa disebut AURI ya, All Upfront Reserved Instance, atau kita bisa membayar sebagian saja, Partial Upfront Reserve, atau kita tidak perlu bayar uang di muka, jadi bayarnya nanti saja, tetapi tetap kita reserve. Kalau dibandingkan kita tidak reserve, artinya on demand ya. On demand sekian, kemudian on demand ini tidak reserve 1 tahun atau 3 tahun, jadi dia pakai ada kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Jika kita mengetahui bahwa server yang kita gunakan itu memang digunakan selama 1 tahun misalkan, maka pasti ya tidak hanya 1 minggu 2 minggu. Kalau misalkan alasannya kita akan menggunakan 1 atau 2 minggu, memang pilihannya harus on demand. Tetapi kalau misalkan di organisasi tersebut sudah pasti bahwa paling tidak 1 tahun menggunakan servernya, ya berarti kita pesan. Pesan jika tidak menggunakan uang muka, maka bayarnya ternyata juga lebih murah daripada on demand. Kalau kita bayar sebagian, lebih murah lagi. Kalau kita bayar di muka, maka lebih murah lagi. Kemudian kita juga bisa membayar murah untuk penggunaan yang lebih. Maka diskon ini adalah berdasarkan dari volume yang kita gunakan ya, yang kita tetapkan. Contoh di gambar adalah ketika kita menggunakan 1 paket saja, maka bayarnya segini per paketnya, per giganya. Kemudian ketika kita tambah per paketnya, maka paketnya ada 2 misalkan, maka per paket per giganya akan lebih murah lagi. Terus nambah lagi per giganya juga lebih murah lagi ya. Jadi terjadi penghematan karena penggunaannya meningkat ya. Jadi
kalau beli 1 harganya 10, kalau beli 2 harga persatuannya 9, kalau beli 3 harga persatuannya 8, kira-kira seperti itu. Kemudian ada tiered pricing, ada berjenjang ya. Service like misalkan untuk S3, IBS, EFS, kan kita bisa membayar lebih ya. Satuannya adalah per giga. Beberapa storage service juga akan memberikan pembiayaan yang lebih murah berdasarkan yang kita inginkan ya. Kemudian kita juga bisa bayar murah karena memang AWS-nya bertumbuh ya. Jadi tidak apa-apa AWS-nya bertumbuh. AWS fokus pada bagaimana mengurangi biaya dari bisnis yang kita lakukan. Hasil ini ya, kegiatan ini bisa karena banyaknya yang menggunakannya. Jadi economic of scale. Jadi ketika menggunakan satu service, ada pertama 100 orang, harganya 100 gitu. Ternyata berikutnya pengguna service tersebut bertambah hingga 1000 gitu. Sehingga satuannya jadi turun jadi 50 gitu. Jadi dalam prakteknya kita akan mendapatkan penghematan seiring waktu karena pengguna service tersebut meningkat. Dan ini dibuktikan sejak tahun 2006 AWS telah mengurangi pembiayaan servisnya sebanyak 75 kali ya. 2006 sampai September 2019. Nah, kemudian untuk kebutuhan future mendatang, maka ada resource untuk meningkatkan performanya, ada resource yang diganti, dan ini tidak ada tambahan biaya ya. Jadi karena teknologi yang meningkat, maka ada beberapa hardware yang akan diganti oleh AWS-nya, dan itu tidak mengurangi biaya, tidak ada tambahan biaya. Berikutnya kita juga mengcustom pricing ya, kita harganya. Hal ini untuk memenuhi ketika kebutuhan kita itu beragam, maka kita bisa melakukan custom. Hal ini juga tersedia untuk project kita yang tinggi dengan syarat-syarat atau kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Kemudian AWS mengenalkan ada AWS Free Tier ya. Free Tier ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan eksperimen secara hands-on dengan AWS, itu bisa mencoba produk-produknya, dan ini free untuk 1 tahun sejak kita mendaftar. Caranya adalah sign up di AWS account, kemudian nanti kita belajar 10 menit, belajar apapun, kemudian kita start untuk mencoba menggunakan AWS. Nah, jadi sejak Anda melakukan sign up di akunnya AWS, maka ada AWS Free Tier selama 1 tahun untuk kita belajar ya. Tidak semua produk ya, tidak semua produk, tapi beberapa produk tertentu yang ada tulisannya Free Tier. Berikutnya ada ini service-service yang sebenarnya dia tidak membayar, tetapi kadang di dalamnya lah yang menyebabkan membayarnya. Contoh Amazon VPC, kemudian Amazon Elastic Beanstalk. Ini adalah service tambahannya. Jadi di sini note, kemungkinan akan ada charge bukan karena Elastic Beanstalk-nya, tetapi karena ada di dalamnya. Contoh misalkan, ketika kita ke rumah makan, maka masuk ke rumah makannya tidak bayar ya. Tetapi yang menyebabkan Anda harus bayar karena Anda pesan makanan dan pesan minuman. Begitulah. Elastic Beanstalk-nya juga begitu. Elastic Beanstalk ini tidak bayar, tetapi begitu di dalam Elastic Beanstalk ini kita kemudian menggunakan server, nah servernya yang bayar, bukan Elastic Beanstalk-nya. Sama seperti fungsi dari auto scaling, CloudFormation, dan IAM ini yang 1, 2, 3, 4 ini sama. Karena di dalamnya mengandung server, ya, maka server itulah yang menyebabkan pembayaran. Kemudian di kesimpulannya bahwa tidak ada pembiayaan untuk inbound transfer, jadi data yang
masuk ke AWS dari luar, dari komputer kita, defaultnya tidak ada pembiayaan. Kemudian data yang bergerak dari satu service ke service lain, selama dia berada di dalam regionnya AWS, tidak keluar, maka dia tidak juga berbayar. Oleh karena itu kita harus bisa membuat pertukaran data antar service itu tetap harus di dalam AWS, tidak menggunakan internet ya, sehingga biar tidak ada pembiayaan. Kemudian untuk pembiayaannya maka kita hanya membayar untuk yang kita gunakan saja. Kemudian kita bisa mulai dan menghentikan servis setiap saat. Kemudian tidak ada kontrak jangka panjang yang diperlukan ya. Kita bisa menggunakan on demand, kecuali kalau misalkan ingin pembiayaan yang lebih murah, kita bisa menggunakan reserve. Beberapa service free, tetapi ada service lain yang disediakan yang mungkin tidak free ya. Jadi yang free biasanya ada tandanya free tier ya. Jika tidak ada itu maka akan ada pembiayaan. Berikutnya di section kedua terkait dengan total cost of ownership ya. Kadang beberapa orang ingin membandingkan ya, ketika saya menggunakan on-premise sama cloud itu kira-kira pembiayaannya seperti apa. Nah, kita lihat dulu pembiayaan yang muncul di tradisional infrastruktur adalah satu, pembelian peralatan, kemudian penggajian untuk beberapa orang ya, termasuk bagian keamanan fisik, kemudian pemeliharaan staff dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus membuat kontrak-kontrak ketika membeli equipment, terus kemudian cost-cost yang lain. Hal ini tentu tidak sama dengan pembiayaan yang ada di cloud, karena di cloud kita tidak perlu ada uang di muka. Kita hanya bayar apa yang kita gunakan saja. Kemudian kecepatan untuk aplikasi kita atau server kita ke pasar, ke market itu lebih cepat dan lebih lincah. Kemudian kita juga lebih mudah untuk melakukan penambahan, scale up dan scale down, dan segala service yang kita perlukan kita bisa atur sendiri ya. Kita bisa kelola sendiri. Kemudian apa yang disebut sebagai total cost of ownership ya, dia adalah perkiraan pembiayaan untuk membantu kita untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang muncul secara langsung maupun tidak langsung dari sebuah sistem. Kenapa kita menggunakan TCO? Hal ini karena untuk membandingkan biaya dalam rangka menjalankan keseluruhan lingkungan ya, keseluruhan sistemnya, baik di atas on-premise maupun di atas AWS, bisa dibandingkan. Kemudian dengan TCO kita bisa melakukan penganggaran ya, kita bisa merencanakan penganggaran dan membangun sebuah bisnis khusus ya, sehingga akhirnya dengan bisa membandingkan pembiayaan tersebut diharapkan kita bisa melangkah menuju ke cloud. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya, yang muncul pembiayaan untuk tradisional. Contohnya biaya yang terkait dengan server, maka kita harus beli hardware-nya, yaitu servernya, rack chassisnya, kemudian power distribution unitnya, ada top rack-nya, ada switch, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk servernya kita juga harus menggunakan operating systemnya, mungkin ada license-nya, untuk virtualisasinya mungkin ada license-nya. Kemudian ditambah dengan biaya-biaya fasilitas, misalkan ruangannya, kemudian listriknya, kemudian pendingin. Untuk penyimpanan, biaya penyimpanan kita harus beli hardware-nya, yaitu storage-nya, kita beli SAN, kita switch dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengelola storage-nya kita juga butuh biaya untuk adminnya. Kemudian tetap fasilitasnya, rack tersebut membutuhkan ruangan, listrik dan pendingin. Begitu pula dengan biaya muncul di jaringan, kita membutuhkan hardware-nya yaitu switch, kemudian mungkin ada balancer bandwidth cost ya, kemudian ada biaya untuk menggaji network administratornya dan seterusnya. Dan juga mungkin ada beberapa teknisi IT yang kita perlukan sehingga menambah pembiayaan. Berikut adalah contoh dari AWS bagaimana kita membandingkan antara biaya yang timbul di on-premise dan AWS. Ini perkiraannya adalah
penggunaan server selama 3 tahun. Jadi dianggap 3 tahun ini ya. Awalnya adalah servernya ini beli server plus maintenance, beli storage plus maintenance selama 3 tahun, beli network ya. Kemudian untuk IT labor-nya sudah termasuk di sini misalkan. Kemudian untuk AWS-nya ini adalah 3 tahun istilahnya sewa, storage juga sewa, sehingga total akhirnya 167, 422 sedangkan di AWS 7509 hal. Nilai seperti ini merupakan 4%-nya dari total ini, sehingga kita diasumsikan bisa menghemat 96% selama 3 tahun. Nah, ini adalah on-premise-nya dari sisi biaya, yang ini kemudian AWS-nya. Kemudian fitur berikutnya adalah AWS Pricing Calculator ya. Mungkin suatu saat kita ingin membuat sebuah aplikasi ya, kemudian terdiri dari beberapa service dan kita ingin tahu kira-kira berapa ya biayanya ya. Jadi muncullah kemudian fiturnya adalah AWS Pricing Calculator. Digunakan untuk memperkirakan biaya-biaya yang muncul ketika kita membangun sebuah arsitektur. Nah, jadi gunanya adalah untuk memperkirakan biaya bulanan, kemudian mengidentifikasi peluang-peluang untuk mengurangi pembiayaan per bulan, kemudian kita bisa memodelkan solusi kita sebelum benar-benar membangun mereka. Jadi solusinya kita bangun, kita tetapkan, kemudian kita akan tahu berapa biayanya. Kemudian mengeksplor biaya per poinnya, ya. Kemudian menemukan kira-kira tipe instan apa yang kira-kira bisa memenuhi. Jadi kalau kita bisa menetapkan satu instan, kemudian kita bisa cek ke biayanya. Jika biaya dianggap terlalu mahal, maka kita bisa menurunkan tipe instannya, maksudnya gitu. Kemudian kita bisa memberi nama estimasi kita dan nama dari grup-grup service yang kita gunakan. Kira-kira interface dari pricing calculator seperti ini ya. Kita klik kemudian create estimate ya. Bagaimana dia bekerja? Klik AWS Pricing Calculatornya, kemudian kita tambahkan service-service yang kita butuhkan, kemudian kita konfigurasi, kemudian terlihat biayanya berapa. Kira-kira seperti itu. Anda bisa akses kemudian di YouTube ya, misalkan AWS Pricing Calculator, yang intinya seperti itu. Ini contoh bagaimana membaca perkiraan ya. Jadi perkiraan yang muncul itu dibagi menjadi 3 bagian. Satu adalah biaya total selama 1 tahun ini. Kemudian jika kita tidak membayar di muka, bayar di mukanya berapa, terus kira-kira per bulannya jadinya berapa ya. Jadi estimasi yang solusi yang kita buat tadi muncul 3 jenis biaya ya, dibagi menjadi 3 jenis biaya. Berikutnya ini ada aktivitas ya, seperti yang disebutkan. Jadi create estimate ya, Anda bisa cek di YouTube lebih mudah bagaimana cara pricing kalkulator ya. Akhirnya nanti menyebutkan solusi-solusi atau service yang kita gunakan. Keuntungan-keuntungan yang perlu dipertimbangkan lagi, keuntungan dari sisi hardware-nya adalah mengurangi kebutuhan untuk pembelian server, storage, networking, security di awal ya. Kemudian mengurangi dalam hal pembelian biaya modal untuk membeli hardware dan software ya. Jadi kita tidak perlu membeli hardware dan software. Kemudian untuk mengurangi dari sisi operational cost-nya, untuk backup-nya dan disaster recovery-nya. Kemudian juga mengurangi di dalam operasional personel yang kita harus bayar. Berikutnya ada keuntungan dari sisi software-nya, yaitu service atau aplikasi yang sudah kita buat di AWS itu bisa digunakan ulang. Jadi kalau kita punya solusi A, kemudian ada dua perusahaan yang menginginkan, maka solusi tersebut bisa digunakan ulang ya, di copy paste. Jadi kita tidak perlu mengulang apa yang kita lakukan. Sehingga akhirnya menambah produktivitas dari developer, kemudian meningkatkan kepuasan customer, dan kemudian lebih agile, lebih luwes di proses bisnisnya, karena bisa merespon peluang-peluang dengan lebih cepat, dan kita mampu meningkatkan kecepatan untuk segera supaya bisa diakses oleh secara global. Berikut adalah contoh dari
total cost dari sebuah perusahaan ya. Jadi backgroundnya dia sebuah perusahaan dengan 200 lokasi, mempunyai 500 juta customer, kemudian penghasilannya adalah 3 miliar dolar tiap tahunnya. Kemudian challenge-nya dia ingin meningkatkan kebutuhannya ya, permintaannya secara cepat ya. Jadi kalau ada solusi dia ingin dideploy dengan sangat cepat, dan kemudian dia juga mengupgrade peralatan-peralatan yang sudah tua. Kriterianya adalah solusinya bersifat luas, menghandle semua jenis beban, kemudian dapat dimodifikasi prosesnya secara efisien dan menggunakan biaya yang rendah, kemudian mengurangi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu seperti patch software, kemudian mencapai nilai return of investment dengan cepat. Maka solusinya adalah mereka akan berpindah dari on-premise data ke AWS. Maka perkiraannya dia bisa mengurangi sekitar 90% servernya dan memindahkan semua aplikasi ke AWS. Digunakan selama 3 tahun. Jadi kemudian perusahaan ini akan reserve selama 3 tahun. Maka secara biayanya seperti terlihat ada pengurangannya. Yang pertama adalah on-premise, yang orange adalah AWS. Kita lihat bahwa biayanya semakin kecil. Nah, dari kejadian tersebut maka kesimpulannya adalah secara bisnis goalnya dia tumbuh, kemudian meningkat, bisnisnya bisa 24 jam per hari, 7 hari per minggu, operasional efisiennya. Resource-nya bisa dioptimisasi, memenuhi kebutuhan keamanan, kemudian ada peningkatan disaster recovery, jadi persiapan jika ada disasternya lebih meningkat, kemudian kemampuan komputasinya meningkat, kemudian kecepatan ke marketnya juga meningkat, karena satu hari bisa menyiapkan satu bisnis gitu. Terus kemudian hanya beberapa menit maka kita bisa menggunakan servisnya. Secara operasional juga lebih efisien, maka pengurangan pembiayaan terus berlanjut dan optimasi dari aplikasinya juga berlanjut. Berikutnya kita lanjutkan ke bab 3 ya, bagian ketiga, yaitu tentang organisasi AWS ya. Kita akan mengenalkan tentang apa itu organisasi AWS ya. Seperti gambarnya seperti organisasi ya, struktur organisasi. Nah, di dalam organisasi ada beberapa terminologi. Yang pertama adalah root yang menguasai semuanya ya. Ada rootnya yang pertama, kemudian ada kebijakan-kebijakan, policy, kemudian ada organization unit ya, di mana organization unit itu bisa terdiri dari beberapa akun AWS. Kemudian organization unit bisa beranggotakan akun dan organisasi unit di bawahnya. Ya, kasusnya seperti apa? Kasusnya misalkan adalah sebuah perusahaan ABC gitu, dengan segala kelengkapan dan kerumitan organisasinya. Misalkan ada bagian keuangan, bagian SDM, bagian production, development, sehingga mereka memutuskan untuk masing-masing bagian tersebut diberikan akun AWS sendiri-sendiri ya. Nah, untuk mengkonsolidasi masing-masing AWS account itu, maka dibuatlah sebuah AWS organisasi. Jadi perusahaan ABC itu kemudian membuat struktur seperti ini ya. Contohnya organization unit keuangan gitu. Kemudian di bawahnya ada organization unit yang lain, misalkan ini adalah organisasi keuangan production untuk keuangan development misal, dan seterusnya. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah kita bisa membuat sebuah policy yang diterapkan kepada organisasi unit tertentu. Nah, kebijakan tersebut akan berakibat semua bagian yang ada di bawahnya itu mengikuti kebijakan yang diterapkan di sini. Kebijakan ini bisa ditetapkan ke organisasi unit dan juga bisa ditetapkan pada akun AWS tertentu.
beberapa kunci utama organization unit dan apa sih keuntungannya yang ditawarkan oleh AWS organization. Satu, bahwa kita bisa mengelola akunnya ya. Akun-akunnya. Jadi biasanya kan kita mengelola dalam satu akun. Gimana kalau sebuah perusahaan ini memiliki beberapa akun? Nah, maka dengan AWS organisasi ini keuntungannya adalah bisa melakukan pengelolaan akun berdasarkan kebijakan. Bisa mengelola akun berdasarkan grup, ada grup-grupnya. Kemudian terdapat API yang digunakan untuk pengelolaan akun secara otomatis. Dan yang ketiga adalah mengambil manfaat dari pembiayaan. Dengan menggunakan AWS organisasi, maka prinsip penggunaan servisnya akan digabung menjadi satu. Nah, di dalam pembiayaan tadi kita belajar bahwa nilai yang dibayarkan ke AWS itu akan turun ketika kita menggunakan servis dalam jumlah yang lebih besar lagi. Nah, dengan cara menyatukan beberapa akun ini, maka akan menyebabkan servis-servis di masing-masing akun ini dijadikan satu, sehingga terakhir akan menyebabkan harganya lebih murah. Bagaimana keamanan yang terkait dengan AWS organisasi? Di AWS organisasi kita juga bisa menggunakan IAM untuk mengontrol aksesnya. Kemudian ditambah kita akan di IAM ini, kebijakan IAM ini juga membolehkan kita, mengizinkan kita untuk mengizinkan atau menolak akses ke AWS service, ke usernya, grupnya, dan role-nya. Kemudian ditambah ada istilahnya adalah SCP, yaitu Service Control Policy, yang mengizinkan kita untuk mengizinkan atau menolak akses ke service AWS, baik dia secara individu atau grup akun di dalam organisasi unit tersebut. Nah, ini adalah cara kita mengelola AWS organisasi kita. Tahapan-tahapan bagaimana cara kita melakukan setup organisasi adalah satu, membuat organisasi, kemudian membuat organization unit, kemudian membuat service control policy, dan melakukan tes. Beberapa batasan organisasi unit. Untuk nama, maka harus terdiri dari Unicode karakter, tidak boleh lebih dari 250 karakter panjangnya. Kemudian jumlah AWS akunnya bervariasi. Kemudian jumlah rootnya harus 1, jumlah organization unitnya ada 1000, jumlah policy-nya ada 1000, jumlah size untuk dokumen SCP-nya 5120, jumlah nesting of organization unitnya di dalam rootnya ada 5 level di bawah root ya, 5 level di bawah root. Kemudian invitation send-nya per day 20, jumlah akun yang bisa meng-create secara bersamaan hanya satu, yang secara progres dalam satu waktu, jadi tidak bentrok ya. Jumlah entitas di mana kita dapat attach sebuah policy tidak terbatas. Bagaimana cara mengakses AWS organisasi? Satu, menggunakan sama seperti AWS, mengakses AWS ya. Satu, menggunakan management console. Kedua, menggunakan AWS command line interface. Kemudian menggunakan SDK dan menggunakan HTTP Query Application API ya. Section 4, bab keempat terkait dengan pembiayaan, informasi biaya ya, dan pengelolaan biaya. Ini simbolnya dari AWS Billing and Cost Management. Berikut adalah AWS Billing Dashboard ya. Jadi dashboardnya seperti ini. Intinya adalah kita bisa melihat berapa yang harus kita bayar pada waktu sekarang. Di sekarang ini adalah bulan Oktober. Kemudian pembayarannya sampai hari di mana kita ngeklik ini. Ini terlihat bulan Oktober sampai hari di mana kita ngeklik. Yang dibayar kira-kira 7.453. Kita juga bisa melihat sebelumnya di September 8.254. Terus kemudian ini adalah ada perkiraan melihat aktivitas yang kita lakukan dalam bulan itu. Ini perkiraan. Nah, 700
7.453 ini terdiri dari apa? Ini monthly date spent by service ya. Jadi ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tiap-tiap service. Ada SC2 bayarnya sekian, ada RCS bayarnya sekian, dan seterusnya. Jadi ini memberikan informasi kepada kita ya, 1 bulan sebelumnya, bulan sekarang sampai hari sekarang, kemudian perkiraan di akhir bulan, dan kira-kira rincian dari masing-masing service, pembiayaannya masing-masing berapa, sehingga totalnya seperti yang ditampilkan. Tools yang lain adalah ada AWS Budget, AWS Cost and Use Report, dan AWS Cost Explorer. Bills yang harus kita bayar per bulan, ini contohnya totalnya sekian, kemudian ada rinciannya kembali ya. Jadi kita tahu rinciannya apa untuk bills. Untuk Cost Explorer sama seperti tadi dashboardnya. Untuk Cost Explorer kita bisa melihat 3 bulan ya, selama 3 bulan. Hari ini, sebelumnya, dan sebelumnya. Barangkali kita ingin melihat perubahan ya, kira-kira beberapa bulan sebelumnya itu nilainya berapa. Jadi di Cost Explorer kita bisa melihat paling tidak 3 bulan biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk budget, nah di budget kita sebenarnya bisa meng-create budget ya untuk masing-masing service. Contoh misalkan kita ingin menggunakan storage S3, maka kita tetapkan budget kita. Nah, di budget ini nanti akan muncul berapa sih yang harus dibayarkan sekarang, kemudian perkiraannya itu sampai berapa, terus kemudian budget yang kita tetapkan itu sebenarnya berapa ya. Fungsinya adalah ketika kita menetapkan budget, maka nanti akan memberikan alarm ke kita ketika kita bisa setting ketika mencapai 80% misalnya. Maka informasikan ke kita supaya kita waspada. Oh, sudah hampir 80%, sudah 80%. Maka sedikit lagi akan habis. Apa yang kita lakukan? Apakah tetap? Apakah ada yang dikurangi? Nah, itu nanti dilakukan oleh si usernya. Kemudian report menunjukkan dalam bentuk teks ya, dalam bentuk laporan yang lebih mudah dibaca untuk kebutuhan bagaimana cara mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan. Nah, Anda kemudian bisa melihat ya, ada demo atau misalkan bisa lihat di YouTube terkait dengan billing dashboard demo ya, AWS billing dashboard demo. Kemudian ini billing dashboard demonstration ya, tadi hampir sama. Current month to date. Jadi di bulan itu sampai hari sekarang bayarnya berapa? Ada forecastnya, perkiraan, kemudian ada pembiayaan bulan kemarin, kemudian ada rincian di masing-masing service pembiayaannya. Kemudian dilanjut oleh bab 5 yaitu technical support ya. AWS, apa dukungan AWS bagi kita ketika kita ingin mengimplementasikan AWS? Maka AWS menyediakan 2 dukungan, satu toolsnya, kemudian keahlian yang ditawarkan oleh AWS. Nah, jadi bentuk dukungannya ada 2, support, ada yang namanya support dan ada yang namanya support plans ya. Yang dimaksud dengan support adalah disediakan contoh-contoh eksperimen dengan AWS ya. Jadi di AWS Training misalkan itu ada beberapa contoh kasus, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di situ kita bisa mencoba untuk meniru. Kemudian ada juga support untuk penggunaan productionnya, kemudian untuk bisnis kritikalnya. Ya, jadi ada support, kemudian dukungan itu ketika kita melakukan eksperimen itu ada dukungan secara teks kita membaca maupun dukungan secara expertise ya. Ada orang yang dibalik ini yang akan membantu kita. Tentu ketika orang yang membantu akan ada pembiayaan sendiri ya. Nah, ini dukungannya dibagi menjadi 3 untuk eksperimen, production, dan bisnis.
Berikutnya ada proactive guidance ya. Nah, ini proactive guidance, jadi petunjuk yang proaktif ya. Technical account manager. Kemudian ada, kalau toolsnya ada best practice, AWS Trusted Advisor ya. Ketika kita sudah mendesain infrastrukturnya, kemudian kita ingin tahu kira-kira kurang apa, kita gunakan tools Trusted Advisor ini. Kemudian ada hasil reportnya, misalkan kurang EC2-nya belum ada keamanannya misalkan, atau account assistant AWS support concierge. Support plan ya, support plan AWS menawarkan ada 4 jenis support plans, disebut sebagai basic support, ada developer support, ada business support, ada enterprise support ya. Basic support itu biasanya kita harus baca sendiri ya. Jadi resource center access, kita baca sendiri teksnya, ada service health dashboard, kita lakukan, kita baca sendiri. Terus kita membaca frequently asked question, frequently answer question ya. Tentang produk-produknya kita disuruh baca sendiri. Artinya ketika basic support ini mengandalkan kita harus lebih aktif untuk membaca. Berikutnya ada developer support. Ini mendukung ketika kita ingin mengembangkan aplikasi ya dalam tahap development. Sedangkan business support, maka ini sudah ada customer-nya ya, ketika aplikasi kita sudah memiliki customer. Artinya jalan di production. Kemudian ada enterprise support ya. Kita punya customer dan bisnis kita ini adalah critical ya. Jadi harus ditangani ketika ada masalah. Perbedaannya apa dari macam-macam itu? Ketika basic ya, ketika kita create AWS akun untuk pertama kali, maka secara default basic supportnya itu adalah basic ya. Jadi tidak ada case yang disupport, kita harus membaca sendiri. Tidak ada orang yang membantu kita ketika kita kesulitan, kita baca, kita lakukan sendiri. Bagaimana kalau developer plans ya? Basic menjadi developer plans ini yang mengganti harus root-nya ya, root AWS-nya. Dan ini berbayar ya. Berbayar semakin ke bawah, bayarnya semakin besar ya, karena ini ada dukungan. Untuk developer plan-nya, waktu normalnya antara 12 sampai 24 jam setelah kita minta petunjuk ya, minta tolong. Kemudian business plan, bisa kalau kondisinya urgent kita bisa minta 1 jam atau kurang, 4 jam, 12 jam dan seterusnya. Kalau enterprise plan bisa sampai 15 menit atau sebelumnya ya. Jadi yang membedakan masing-masing ini adalah waktunya ya. Anggap aja normalnya ini ya, normal sekian. Kemudian kalau business plan ada urgentnya, bisa jadi ditangani 1 jam atau kurang. Critical 15 menit atau kurang, langsung di handle oleh AWS-nya. Berikut adalah aktivitas yang bisa digunakan. Misalkan bagi Anda dibagi grup 4 atau 5, kemudian menemukan business case tertentu, dan kemudian dari business case tersebut adalah bikin rekomendasi kira-kira support plan mana yang paling cocok gitu. Kemudian setelah itu diskusi ya, report ke kelas misalkan, kalau dilakukan di kelas ya. Baik, menjelang terakhir ada kesimpulan-kesimpulannya di modul kedua ini ya. Kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar dari pembiayaan AWS ya, sehingga kita bisa memperkirakan ya, kira-kira kalau saya bikin aktivitas ini kira-kira berbayar atau tidak, karena ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu komputasinya, servernya berapa yang kita gunakan, berapa jenisnya, tipe jenisnya, dan masing-masing jenis itu sudah dilengkapi dengan berapa sih harganya. Kemudian ada storage ya, berapa sih harganya per giganya, untuk size sekian sudah ada harganya juga. Berikutnya ada transfer keluar masuk data ya. Masuk data tidak bayar, tetapi setelah data diolah dari AWS-nya kemudian dikirimkan sebagai hasilnya, itulah berbayar. Kemudian kita mengenal TCO, Total Cost Ownership konsep, digunakan untuk membandingkan antara
pembiayaan yang dikeluarkan ketika kita menggunakan on-premise dan di cloud. Kemudian kita bisa menggunakan AWS pricing calculator, digunakan untuk melakukan estimasi ya, perkiraan kira-kira kalau saya punya project seperti ini berapa lama, kira-kira bayarnya berapa ya. Kemudian kita bisa melihat billing kita di billing dashboard ya. Kemudian kita tahu ada technical support ya, pilihan yang diberikan AWS dan biaya-biayanya ya. Jadi bisa kita sesuaikan. Jadi jangan takut kalau misalkan kita benar-benar melakukan membangun aplikasi dan aplikasinya di running dan ada customernya. Kalau kita ragu-ragu, kita bisa memilih technical support tertentu. Berikutnya contoh cek ya. Manakah service AWS yang menyediakan rekomendasi terkait dengan optimasi security pada infrastruktur ya. Pertama, API digunakan untuk akses ke service tertentu ya. Jadi saya ingin connect dengan database, maka saya menggunakan API-nya yang ada. Dan ini price list, berarti harganya berapa di penggunaan service tersebut. Kemudian reverse instance, tadi A tidak cocok. Reserve instance digunakan, pertanyaannya biasanya adalah bagaimana cara supaya pembiayaan kita menjadi lebih murah gitu. Salah satunya dengan melakukan reserve. Jika kita memang tahu bahwa aplikasi yang kita gunakan itu minimal memang di launching selama 1 tahun, maka kita layak untuk mengajukan reserve. Tapi kalau misalkan untuk uji coba saja, misalkan 1 hari dinyalakan terus dimatikan lagi, nanti seminggu lagi dinyalakan lagi, ya seperti itu berarti on demand, tidak cocok reserve. AWS Trusted Advisor digunakan untuk memeriksa ketika kita membangun sebuah infrastruktur ya, kemudian diperiksa kira-kira kurangnya di mana sih. Kurang dari sisi optimasi, kurang dari sisi security termasuk salah satunya ya. Sehingga di sini dilakukan rekomendasi security adalah salah satu fungsi dari Trusted Advisor. Kemudian Amazon EC2 Spot Fleet adalah kumpulan dari EC2 biasanya digunakan untuk load balancing misalkan ya. Jadi aplikasi ditanam di beberapa EC2. Beberapa tambahan sumber ya untuk pelajari tentang ekonomi ya. AWS secara ekonomi bisa cari di aws.com economics, AWS pricing calculator, case study and research ada di ini, additional pricing dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Untuk bab 2 sudah selesai.